Pernahkah kalian berpikir bahwasannya kita itu sudah belajar di sekolah itu sangat lama? Mungkin dari SD sampai SMP itu sudah menginjak 9 tahun. Dan pernahkah kalian berpikir bahwasannya belajar itu memang tidak menyenangkan? Kalian pun mengetahuinya bahwa apa sih belajar? Terus apa sih gunanya belajar? Kalian pun nggak tahu kan, bertanya-tanya apa sih sebetulnya kita itu untuk sekolah. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Bagaimana sih cara untuk belajar supaya efektif di masa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus Yusupadi. Saya adalah staf pengajar SMK Kesehatan Bakti Asyukur. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara belajar efektif yang baik, yang benar, dan dapat diterapkan di rumah kalian. Kita ketahui bahwa sekarang itu adalah masanya masa pandemi ya. Sudah berapa 3 bulan ke belakang kita belajar di rumah atau BDR bahasanya ya, belajar dari rumah. Kita belajar lewat HP, lewat laptop, lewat video, dan yang lainnya. Nah, pernahkah kalian bertanya bahwasannya kita itu butuh berapa waktu supaya kita menjadi seorang ahli atau menjadi seorang profesional? Menurut penelitian yang saya baca dan saya ketahui, kita itu butuh waktu 10.000 jam supaya kita menjadi orang yang disebut ahli atau profesional. Bayangkan ya, 10.000 jam. 10.000 jam itu berapa ya? Kalau dikalkulasikan dalam hitungan tahun atau hitungan hari. Contoh, kita belajar itu dalam satu hari kira-kira berapa jam? Mungkin hanya paling maksimal itu hanya 8 jam. 8 jam kalau betul-betul kalian belajar, ya mungkin hanya 5 hari ya, karena Sabtu Minggu itu tidak digunakan, mungkin hanya 5 hari. Berarti dalam 1 minggu kalian hanya menghabiskan waktu hanya 40 jam. Itu juga kalau efektif. Kalau kira-kira kalian dulu di kelas memang misalkan 1,5 jam kalian dapat memperhatikan full pelajaran tersebut atau tidak? Saya yakin tidak. Karena menurut penelitian pun mengatakan kita itu dapat fokus dalam satu mata pelajaran atau dalam sebuah seminar ataupun itu hanya sekitar paling maksimal itu adalah 20 menit rata-rata ya. Mungkin ada yang mengatakan hasil penelitian hanya 7 menit, terus 10 menit, dan yang lainnya. Dan hal tersebut pun memungkinkan bahwa kita itu fokusnya hanya dapat mendapatkan sekitar ya 20 menitan. 20 menit dikali rentan waktu 5 pelajaran ya hanya sekitar 100 menit. 100 menit itu hanya 1,5 jam. 1,5 jam dalam satu hari. Bayangkan yang kita kejar itu adalah 10.000 jam supaya kita menjadi ahli. Terus yang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara belajar yang efektif yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari supaya kita belajarnya lebih efisien, lebih teratur, lebih baik lagi. Sebetulnya banyak sih metode pembelajaran yang bisa kita terapkan. Contohnya try and error. Try itu mencoba, error itu salah. Jadi mencoba untuk salah. Bukannya maksudnya adalah terus latihan supaya kita mendapatkan itu. Ada yang biasa kita lakukan itu mind mapping. Mind mapping itu adalah memetakan sebuah pemikiran. Jadi materi-materi yang banyak bisa kita recah menjadi detail-detail yang kecil. Nah, di video kali ini kita harus tahu dulu apa itu belajar dan apa itu efektif. Belajar itu
adalah sebuah aktivitas mental atau psikis yang dilakukan seseorang hingga menimbulkan tingkah laku yang berbeda antara sudah belajar dan sebelum belajar. Singkatnya beginilah, bahwa belajar itu adalah aktivitas yang merubah tingkah laku dari sebelum belajar dan sesudah belajar. Jadi kita ada perubahan tingkah laku ketika kita sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, kalau efektif itu adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dan dengan waktu yang cepat. Artinya, ini yang kita garis bawahi adalah tepat dengan waktu yang cepat. Itu yang disebut efektif. Kalau kita berlama-lama belajar dari misalkan di SMK Kesehatan Bakti Syukur ya, dari jam 7 sampai jam 4, kira-kira berapa jam? Itu hampir 8 jam ya. 8 jam kita belajar, terus apa yang kita peroleh gitu. Kalau kita melakukan pembelajaran itu tidak dilakukan dengan benar. Contohnya misalkan duduk di kelas, terus memperhatikan guru, tidak fokus, terus di dalam kelasnya memikirkan hal-hal yang lain, contohnya Facebook, Instagram dan yang lainnya, ya wajar saja kalau misalkan pembelajaran yang lama pun tidak akan pernah efektif. Hasil penelitian pun tadi bahwa hanya 20 menit kita dapat fokus menerima pembelajaran, dan sisanya itu kalian bisa lakukan dengan cara-cara dengan yang lebih baik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa belajar efektif adalah sebuah aktivitas belajar alternatif yang dilakukan secara tepat dan cepat, atau cepat dan tepat. Nah, terus metode apa sih yang cocok untuk kita supaya dapat diimplementasikan ketika kita belajar, apalagi kita sekarang belajarnya BDR ya, belajar dari rumah. Artinya belajar dari rumah itu banyak kekurangannya. Kalau belajar di kelas, kalian mungkin terawasi oleh guru. Kalau belajar di rumah, otomatis kalian bebas mau ngapain. Belajar juga bisa sambil tiduran, bisa sambil nonton film, bisa sambil nonton TV, dan yang lainnya. Itu ya wajar-wajar saja, karena salah satu faktor keberhasilan belajar itu adalah kenyamanan. Ketika kalian nyaman dalam sesuatu hal, mungkin belajar itu dapat maksimal. Tapi sebelumnya kalau belajar itu kita harus menganalisis terlebih dahulu bagaimana diri kita sendiri itu seperti apa. Karena setiap individu itu berbeda. Ada yang sukanya belajar dengan gambar kayak anak TK. Ada suka yang belajarnya dengan suara, ada juga belajarnya dengan praktik. Jadi dapat dibedakan dengan beberapa. Yang ini yang paling umum ya. Sebetulnya para ahli banyak membedakan setiap manusia itu dalam metode belajarnya itu berbeda-beda. Tapi yang paling umum yaitu ada yang visual, ada yang audio, ada yang audiovisual, ada yang praktikum. Visual itu artinya gambar ya, simbol. Jadi kalau misalkan belajar dengan simbol dan gambar itu lebih cepat ngertinya dibandingkan dengan hanya mendengarkan saja. Ada juga audio, yaitu dengan suara. Jadi ketika orang lain berbicara, kita dapat menangkap hal itu langsung tanpa perlu disertakan dengan apapun. Ada yang juga yang paling umum itu adalah audio visual, campuran antara suara dan visual. Ada yang juga praktikum, artinya yang suka olahraga, yang suka langsung praktik gitu ya. Saya gak mau teori dulu, yang penting praktik langsung, saya bisa. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Nah, kita harus analisis terlebih dahulu supaya kita dapat menentukan bagaimana sih metode pembelajaran, metode belajar yang baik untuk kita sendiri. Nah, salah satu keberhasilan cara belajar efektif yang pertama yaitu adalah
Satu, berolahraga. Gak tahu nih, olahraga di dalam setiap apapun olahraga selalu dikaitkan ya, karena sangat penting sekali. Kalau zaman sekarang kalau gak olahraga itu ketinggalan zaman ya. Kalau laki-laki sukanya nge-gym, kalau cewek sukanya lari-lari. Kalau di sini mungkin yang suka ke-skip setiap hari minggunya lihatnya lari malah jajan ya, sama saja ya. Nah, kita tahu bahwa manfaat olahraga bagi otak kita itu yang pertama yaitu mengirimkan oksigen ya, sekaligus nutrisinya. Kalau kalian belajar di kesehatan, apalagi belajar di biologi, kalau di perawat mungkin ada anatomi fisiologi. Ini sangat penting sekali, yaitu untuk mengirimkan oksigen dan nutrisi. Kalian tahu huai itu kenapa? Huai bahasa Indonesianya sendawa. Menguap, sendawa mah terapnya. Menguap. Kalau menguap itu tandanya otak kalian itu bukan lelah, tapi karena otak kalian itu kurang oksigen. Makanya ada salah satu alternatifnya dengan cuci muka, menyegarkan diri. Ada cuci rambut, terus mandi, itu lebih ya. Ada juga dengan memegang sesuatu yang dingin. Contohnya air dalam kulkas kalian pegang saja itu dapat mengobati menguap maksudnya ya. Jadi terus karena menguap itu sifatnya kayak influenza ya, menular dari satu ke lainnya, itu dapat berdampak bagi teman-teman kalian ya. Jadi kalau misalkan di kelas kalian menguap jangan, karena dapat itu ya. Terus kedua yaitu mengurangi stres, depresi dan rasa cemas. Ya udahlah, ini mah pasti ya, ketika kita sedang stres, sedang banyak pikiran, terus kalian olahraga, poli, lari dan yang lainnya, tubuh kita itu merasa lebih segar ketika setelah berolahraga. Terus mempercepat proses informasi karena otak itu lebih tersalur dengan oksigen, lebih nutrisinya lebih baik. Jadi informasinya pun dapat diproses lebih cepat. Ada pikiran lebih fresh, wajar ya, karena olahraga itu membuat stamina kita lebih baik, terus meningkatkan perhatian, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ini meningkatkan kemampuan penyelesaian. Banyak studi penelitian yang telah dilakukan bahwa olahraga memang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Tentunya olahraganya pun ditunjang dengan hal-hal yang lain, tidak hanya olahraga lari saja ya, tapi dengan olahraga interaktif yang lainnya. Nah, selain olahraga sebetulnya banyak teknik yang bisa kalian gunakan untuk belajar, tapi ini saya dapat sumber, yaitu teknik belajar dari Pomodoro. Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980 ya. Ini kalian pun mungkin belum lahir ya, Bapak juga belum lahir, tapi sudah diperkenalkan. Nah, ini adalah perkembangan dari metode trial and error. Nah, trial and error itu kan kalian sudah tahu bahwa trial itu mencoba, terus error itu salah ya. Jadi latihan terus menerus sehingga kalian dapat memahami sebuah materi dengan lebih cepat. Tapi Pomodoro ini menemukan bahwa ketika kita main barbar belajar terus menerus, trial and error, belajar terus menerus setiap harinya, akhirnya kalian dapat mengalami yang namanya kram otak ya. Kalian ketahui bahwa otak itu bisa kram, bukannya kram kayak otot ya, sakit otaknya, tapi tidak, tapi di mana kondisi kalian yaitu tidak dapat menampung atau mengolah informasi yang masuk dari luar atau dari maksudnya informasi yang lainnya. Jadi ketika kalian kram otak, kalian sudah tidak dapat berpikir lagi. Ini sering dialami oleh siswa-siswa yang
menghadapi ujian-ujian sepertinya ujian, kalau dulu ujian nasional, kalau sekarang mungkin ujian masuk perkuliahan, karena setiap harinya dituntut untuk belajar. Dari pagi belajar di sekolah, terus dari sekolah pulang ke rumah, terus les berhari-hari sampai malam, dan pulang ke rumah pun bukannya tidur tapi malah belajar untuk mengulas kembali pembelajaran tersebut. Akhirnya ya karena tubuh kita pun harus diperhatikan, hal tersebut tidak baik. Nah, teknik Pomodoro ini mencampurkan elemen waktu dengan try and error. Ya, tahapannya yang pertama hanya ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu temukan topik yang kamu pelajari. Ya, tentunya ini adalah hal yang paling basic karena kita harus mengetahui apa yang sedang kita pelajari. Benar-benar kalian harus tahu minimal judul yang sedang kalian pelajari. Terus pasang stopwatch setiap 20 menit. Kalau sekarang mungkin bisa menggunakan HP, setiap 25 menit sekali kalian belajar latihan. Misalkan kalau matematika, misalkan X ditambah Y sama dengan 2, X ditambah 2, X sama dengan 3X, dan yang lainnya sampai kalian menempuh 25 menit. Yang ketiga, fokus pelajari mata pelajaran yang tadi. Jadi kalian itu ketika belajar singkirkan yang namanya media sosial, laptop, TV. Bukan disingkirkan dijual, tapi ya singkirkan dari hadapan kalian. Yang ada di hadapan kalian hanyalah buku dan alat pembantu yaitu stopwatch. Jangan menggunakan kalkulator, karena itu dapat mengurangi efektivitas kalian belajar. Yang keempat adalah setelah belajar 25 menit, kalian istirahat 5 menit. Jadi ketika kalian belajar, 25 menit nyampai, terus kalian istirahat 5 menit. Nah, istirahat itu gunakan sebaik mungkin. Karena ketika istirahat, kalian sel otak sedang tidak dalam rileks, jadi gak boleh berpikir lagi. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang telah dipelajari. Terus yang kelima, melakukan pengulangan tahap yang tadi itu sebanyak 4 kali. Jadi setiap 25 menit istirahat 5 menit, 25 menit istirahat 5 menit sampai 4 kali. Kemudian setelah 4 kali kalian boleh istirahat dalam waktu 15 menit sampai 30 menit. Nah, ini biasanya bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menghadapi ulangan, ketika kalian ingin menghadapi misalkan ujian-ujian. Nah, teknik Pomodoro ini sangat efektif sekali. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan kalian tidak suka latihan, sukanya orang yang sosialis ya, orang yang suka berdiskusi. Jadi kalau misalkan belajar sendiri itu suntuk gitu ya. Jadi agak males, tidak sesuai dengan diri saya. Bisa kalian gunakan dengan cara teknik Painen. Nah, teknik Painen ini kolaborasikan antara unsur diskusi dengan belajar. Nih ada tahapan yang diperkenalkan oleh Richard Philip Painen. Ini diperkenalkan tahun 1965 oleh Painen sendiri. Jadi tahapannya yang pertama yaitu pilih suatu topik, pelajari dan catat poin pentingnya. Jadi ketika mempelajari, catat poin-poin pentingnya. Terus yang kedua, tuliskan seakan kamu mengajarkan untuk orang lain atau untuk anak kecil yang belum memahami topikmu. Ini boleh dituliskan oleh kalian atau boleh kalian ajarkan kembali ke teman kalian. Seperti halnya mengajarkan kepada anak kecil. Jadi segitu rumitnya materi tersebut kalian bentuk dalam bentuk bahasa sesederhana mungkin dan dapat dipahami oleh kalian sendiri dan mungkin oleh orang lain. Yang ketiga adalah identifikasi apa yang belum kamu ketahui dari proses sebelumnya, lalu pelajari kembali. Jadi ketika kalian menjelaskan tuh kepada temannya, pasti ada hal-hal yang terlewat
atau hal-hal yang terlupakan. Kalian pelajari kembali, terus jadi identifikasi mana yang belum kalian ketahui dan ulangi kembali dan ajarkan kepada temannya. Yang selanjutnya adalah sederhanakan dan latih terus menerus. Jadi terus lanjutkan pengulangan yang tadi, materi yang tadi, supaya kita lebih memahami. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan. Teknik belajar ini antara Pomodoro dan payment itu bukan patokan dasar, tetapi banyak di luar sana. Boleh kalian searching di YouTube atau di Google tentang teknik-teknik belajar yang mungkin cocok untuk kalian. Karena setiap individu sekali lagi itu berbeda. Dari A, B, dan C itu memiliki minat dan bakat yang berbeda pula. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan tata bahasa dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.